Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah. Kelasnya sudah dibersihkan, dirapihkan? Sudah. Pakaiannya sudah dirapihkan? Yang belum silahkan dirapihkan terlebih dahulu. Sudah dirapihkan? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Pada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap sebelum belajar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, setelah melakukan berdoa, semoga di pembelajaran hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oke, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, kepada Neng Usi silakan untuk dipimpin ke depan. Indonesia tanah hidupku, tanahku tanahku berdiri dan padaku kebanggaanku, bangga dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada Neng Usi yang telah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, Bapak akan absen dulu. Alisa Fitri, Asep Rajiman, Dian, Fitria, Gopar, Hilmayeni, Karina, Carolina, Neng Usi, Rehan, Riyani, Ririn, Sabila, Sipa,
Tiara, Tina, Kuantini, Widaningsi. Oke, hanya satu orang yang tidak hadir ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu? Ada tentang apa? Norma dan etika. Oke. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu sejarah lahirnya Hari Pancasila. Ada yang tahu Hari Pancasila itu tanggal berapa? 1 Juni. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses lahir atau terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengenal dan membedakan fungsi kedudukan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, mengidentifikasi cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, mengidentifikasi tokoh perumus Pancasila beserta peran penting masing-masing dalam proses perumusan Pancasila. Dan yang kelima, membuat kesimpulan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, di pembelajaran hari ini pendahuluannya yaitu Pancasila adalah 5 prinsip atau dasar yang menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti yaitu 5. Panca itu apa? 5. Dan sila berarti prinsip atau dasar. Kelima sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perencanaan, serta dengan keadilan sosial. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Garuda Pancasila. Oke, di Garuda Pancasila ini di lehernya ada berapa bulu? Ada yang tahu? 45. Sayapnya 17. Di ekor itu 8. Ya. Dan melambangkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 tahun 1945. Dan di dada Garuda itu terdapat simbol yaitu tentang Pancasila. Dan di cengkramannya itu ada Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke. Oke. Selanjutnya yaitu ada 3 tokoh perumus dari Pancasila. Oke.
Ada yang tahu tiga tokoh ini siapa aja? Soekarno, Muhammad, dan oke, betul. Nah, mereka itu adalah tokoh yang merumuskan awal berdirinya Pancasila dan dibentuknya Pancasila. Awalnya mereka itu berbeda-beda pendapat, tetapi setelah beberapa tahapan, yaitu sidang BPUPKI, sidang PPKI, hingga akhirnya ada Piagam Jakarta dan akhirnya terjadi apa ya namanya kesepakatan dari ketiga tokoh tersebut sehingga terjadilah Pancasila dan akhirnya disepakati pada tanggal 1 Juni 1945 Hari Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu ada sebuah tayangan video pembelajaran. Silahkan kalian simak video tersebut. Bentar ya. Bentar, masih gangguan ya.
Nah, silakan kalian simak saja videonya. Lalu setelah itu kalian tulis menurut pendapat kalian bagaimana dari hasil dari video ini. Silahkan. Gak ada suaranya ya. Silahkan ditonton aja dulu. Itu merupakan sejarah perjalanan lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah piagam Jakarta. Silakan simak lalu catat bagian-bagian yang menurut kalian itu penting. Nah, ini adalah anggota dari Panitia 9.
yang juga ikut merumuskan Pancasila. Silahkan kalian catat bagian-bagian yang pentingnya. Oke, nanti disimpulkan di akhir. Ntar masih gangguan ya. Apa? Tambah lagi.
Silakan semua anggotanya bekerja sama. Ini sudah? Belum? Ntar ya, ada iklan. Nah, lanjut, sok. Ini sudah? Belum?
Bentar. Sebentar lagi. Oke, videonya sudah selesai. Kita kembali ke materi. Oke, biar tidak tegang, maka kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya. Yuk, berdiri dulu. Ada yang masih ingat gimana ice breakingnya? Melihat, mendengar, mengingat. Oke. Ada yang mau nggak? Satu orang di depan. Wida, sok. Memimpin ice breakingnya. Oke, kita ice breaking dulu bareng-bareng biar gak tegang. Sok. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke. Bisa dipahami? ya, Oke, mulai. Sok. melihat, Ya. Ini ya. Melihat. Ya, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sesuaikan. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kurang kompak. Sekali lagi.
Fokus. Oke, udah. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu bagaimana cara-caranya, lalu nanti diisi dan dipresentasikan ke depan. Silahkan. Di halaman pertama, kalian tulis di situ bagaimana analisis kalian terhadap video yang telah kalian tonton. Lalu di halaman kedua, kalian kerjakan apa saja pertanyaan dari LKPD tersebut. Silahkan, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Petunjuknya ada di LKPD tersebut. Silahkan kerjakan bareng-bareng. Waktunya cuma 20 menit, jadi nggak sebentar ya. Apa? Betul sekali. Gimana? Silahkan kerjakan. Ya. Di halaman pertama yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai video yang sudah ditayangkan, dan di halaman kedua pertanyaan dari LKPD tersebut. Waktunya 20 menit ya. Silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin.
Silahkan kerjasama dengan anggota yang lainnya, jangan satu orang saja. Sudah selesai?
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Silahkan gantian yang mencatatnya. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Belum.
Waktunya tinggal 7 menit lagi. Kenapa? Ditulis sama kesimpulan. Ya.
Selesai. Betul. Kelompok 3 sudah selesai? Belum? Sudah? Oke. Perhatikan dulu ya. Kalau sudah, dipresentasikan ke depan, silahkan per kelompok dan kelompok yang lainnya menilai dari kelompok yang presentasi di depan. Silahkan mulai dari kelompok 1 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan dari kelompok kami. Soal yang pertama, analisis 3 tokoh pengusul data negara berinvestasi. Perintah setiap kelompok memiliki 3 tokoh dari Soekarno, Muhammad Nadim, dan Subomo. 1. Jelaskan berdasarkan negara yang dibutuhkan masing-masing tokoh. 2. Buatlah perbandingan kesamaan dan perbedaannya. Jawabannya, yang pertama, Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan data negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga sepakat atau demokrasi,
Yang kelima, pertahanan jangka HSA. Jadi gagasan bersifat nasionalis dan inklusif, menekankan persatuan dan gotong royong, merumuskan dasar negara yang cocok untuk bangsa ini. Jawaban pertanyaan yang kedua, Muhammad Jamin, 29 Mei 1945, usulan tertulis dasar negara: 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Ini gagasan dipengaruhi sejarah kerajaan Nusantara, menekankan persatuan dan budaya bangsa, didasarkan pada pemikiran modern dan jasa bangsa. Pertanyaan ketiga, Supomo 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik dengan gagasan dasar: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keadilan, 4. Musyawarah, 5. Negara sebagai satu kesatuan organik. Ciri gagasan: negara tidak memihak golongan tertentu, menekankan harmoni antara rakyat dan negara. Persamaan gagasan ketiga tokoh sama-sama menekankan persatuan bangsa, mengutamakan kemanusiaan dan keadilan, mementingkan musyawarah dan kebersamaan, memasukkan unsur ketuhanan dalam konsep dasar negara. Perbedaan pertama, Soekarno menekankan gotong royong dan nasionalisme, Yamin lebih historis dan menunjukkan jati diri bangsa Nusantara. Supomo mengajukan konsep negara integralistik, negara sebagai satu buku. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan hasil penelitian video yang tadi ditayangan. Menurut pendapat kami, video sejarah menggunakan Pancasila sebagai dasar negara cukup informatif, edukatif, dan membantu pemahaman mengenai proses panjang pembentukan ideologi bangsa. Sangat baik untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan menegaskan bahwa Pancasila lahir dari hasil pemikiran mendalam, musyawarah, dan kompromi demi kesejahteraan Indonesia. Dan kesimpulannya, video tersebut menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari proses musyawarah para tokoh bangsa dan sedang berperiode tahun 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Video ini mengenal bahwa Pancasila memanfaatkan hasil kesepakatan bersama untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Yang terkait dari kelompok kami, maafkan kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf bila presentasi dari kelompok kami kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan maju ke depan perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
Jadi secara nasional, terutama karena kesehatan yang masih diperlukan dalam perubahan dalam itu pada saya kita mengalami itu rumah tidak mengalami bergabung dalam Indonesia dan baru berdiri bahwa dengan perubahan mereka menerima masukan dari tokoh Indonesia Timur kemudian meninggalkan istilah perubahan pada PPKI di akhir hari Timur tokoh Indonesia akhirnya sendiri menghasilkan hidup kata ini persatuan bangsa. Ini salah satu tokoh Kristen yang mewakili kewajiban wilayah Indonesia Timur. 4 Kilometer akhir dapat wilayah provinsi 1995 sila pertama dibuat dari ketuhanan yang maha besar. Ketuhanan ini dari negeri karena lebih besar dan ini dapat menerima seluruh golongan kita menjadi dari negara Indonesia. Dan juga akan membacakan dari video Pancasila anti panjang dari sidang PPKI tidak Soekarno seperti dan belas perumusan juga 9 dalam periode pasal hingga pengesahan oleh PPKI pada 8 Agustus 1945 Pancasila menjadikan negara yang menyatukan seluruh keberagaman Indonesia. Secara keseluruhan, lahirnya Pancasila merupakan hasil pemikiran kolektif para pendiri bangsa melalui proses musyawarah, kompromi, dan semangat persatuan sehingga Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara yang menentukan kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Panitia 9 adalah kelompok kecil yang dibentuk setelah sidang pertama dari PKI pada tanggal Juni 1945 itu merumuskan tentang negara Indonesia. Terdiri dari 9 tokoh di mana dari berbagai golongan manusia yang berhasil menjadi masa tidak termasuk oleh jabatan kuasa karena teknologi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang silahkan kepada kelompok 3 perwakilannya ke depan. Mulai dari pembukaan BPKI hingga disahkan pada 8 Agustus 1945. Yang kedua, Andrea Martina Chandra. Satu pembukaan BPKI 29 April 1945. Tujuan meningkatkan negara dengan kemerdekaan Indonesia 2 jam BPKI 29 Juni sampai 1 Juni 1945. Pembahasan dan pengendara 29 Juni usulan untuk mengajari 31 Juni usulan oleh Soekarno 1 Juni usulan oleh Soekarno sebagai usulan 3 pembukaan panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 menyusun menjadi
Piagam Jakarta berisi 5 rumusan awal Pancasila. 4. Sidang 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 membahas rancangan UUD termasuk dasar negara dalam pembukaan UUD. 5. Pembukaan UPKI tanggal 17 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI setelah Jepang kalah. 6. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka sebagai negara baru. 7. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama disesuaikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Identifikasi dalam video. Video tersebut menyoroti bahwa Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang, penuh perdebatan, serta melibatkan berbagai tokoh dan berbagai latar belakang. Proses kelahiran Pancasila awal mula sudah BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Peran tokoh-tokoh pentingnya Muhammad Ghani memberikan usulan awal mengenai rumusan dasar negara, Soekarno menawarkan konsep negara ini. Soekarno kemudian menawarkan topik pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip utama. Rumusan awal berkata Charter 22 Juni 1945 adalah pidato 1 Juni Panitia 9 merumuskan konsep yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Disinilah muncul rumusan awal Pancasila termasuk sila yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya. Sekian persenasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, selanjutnya kita ice breaking kembali. Oke, silakan. Berdiri. Oke, Wida kembali, silakan pimpin buat ice breakingnya. Biar gak tegang. Ya. Sok, mulai. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Oke, ulang lagi. Kurang kompak. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Masih kurang kompak. Melihat, mengingat, ulangi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi yang kompak. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya Bapak akan bertanya terkait hasil dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kalian. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan dari dibentuknya panitia 9? Oke, apa tujuan dari dibentuknya panitia 9? Yang tahu boleh mengacungkan tangan, silahkan. Oke, silahkan. Sambil berdiri. Boleh, sambil berdiri. Oke, terima kasih yang telah menjawab pertanyaan. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya
Sejarah lengkap lahirnya Hari Pancasila. Silahkan, siapa? Saya, Pak. Oke, sambil berdiri. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Sidang ke-1 BPUPKI melahirkan usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 11 Mei, dan Soekarno pada tanggal 7 Juli. Panitia 9 menuntut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Sidang kedua BPUPKI merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. PPKI dibentuk mengajukan BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan final. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang sudah menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Apa tujuan dibentuknya dari Panitia 9? Apa tujuan dari dibentuknya Panitia 9? Silahkan. Ada yang tahu? Tujuan dari dibentuknya Panitia 9. Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, silahkan sambil berdiri. Untuk merumuskan komponen data negara yang dapat diterima semua golongan, hasilnya adalah berikut ada. Oke, udah. Kasih tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa tanggal 1 Juni dijadikan hari lahirnya Pancasila? Oke, sambil berdiri silakan. Karena pada tanggal tersebut dia Soekarno menyampaikan pidato yang pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perbedaan usulan-usulan dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan berdiri. Menurut Muhammad Yamin, berbasis sejarah nusantara dan budaya kebangsaan. Menurut Supomo, konsep negara integritas menekankan persatuan dan kekebangsaan. Menurut Insinyur Soekarno, merumuskan Pancasila bersifat universal dan menekankan gotong royong. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih ya kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, Bapak ingin tahu bagaimana motivasi dari kalian sebagai generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masa yang akan datang. Silakan, seorang atau dua orang. Silakan, Rihan. Motivasi untuk generasi muda kita mempelajari sejarah Pancasila. Yang pertama, generasi muda adalah orang bangsa dan memahami sejarah Pancasila berarti memahami dari Indonesia itu sendiri. Melalui pembelajaran ini, kita belajar bahwa dasar negara tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan, pemikiran mendalam, dan kebijaksanaan para pendiri negara. Mereka berjuang bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan, untuk kita semua yang hidup hari ini. Yang kedua, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, kita belajar arti persatuan, toleransi, keadilan, gotong royong, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, masih ada pertanyaan ya. Silakan jawab. Mengapa rumusan Piagam Jakarta perlu diubah? Oke, silakan berdiri. Karena beberapa wilayah Indonesia Timur Utara dan perubahan dilakukan menjaga persatuan nasional serta aman yang meningkat
Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab. Selanjutnya yaitu kita nyanyi bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila. Silakan. MC silakan pimpin ke depan. Nyanyi Garuda Pancasila karena materi kita hari ini yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini dan bagaimana seharusnya kita generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Silakan, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Silakan. Boleh, silakan berdiri, Homa. Kesimpulan dari sejarah dari Pancasila. Jadi Pancasila adalah panjang melibatkan berbagai bangsa dan berlangsung dalam beberapa hal. Dimulai dari dibentuknya demokrasi pada 29 April 1945. Tentang sejarah nasional. Oke, boleh diganti. Silakan. Sambil berdiri. Jadi, Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan berlangsung dalam beberapa tahap penting, dimulai dari pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 untuk memberi dan negara. Para tokoh seperti Muhammad Jamil, Supomo, dan yang Soekarno mengungkapkan usulan kenaikan hak negara dalam sidang BPUPKI 1. Gagasan tersebut kemudian diputuskan maka oleh Panitia 9 dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 18 Agustus 1945, dengan rumusan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Perubahan konstitusional pertama dilakukan demi menjaga persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Jadi secara keseluruhan, Pancasila merupakan pemikiran kolektif, musyawarah, dan kesepakatan berbagai golongan. Nilai-nilainya telah mengakar dalam budaya Indonesia dan menjadi pedoman bangsa dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kerukunan dalam bernegara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kepada yang telah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi, intinya kita sebagai generasi muda harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Sudah selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.